Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak dari Kabupaten Bandung Angkatan 9 dengan fasilitator Bapak Suswanto Heru dan pengajar praktik Ibu Elisa. Saya Neneng Teti Rosmawati dari SMP KP Ciparai. Saya Aikarwati dari SDN Babakan 01. Saya Hajar Nurjana dari SMP Negeri 1 Majalaya. Saya Meka Punika Masroh dari SD Ciparai 3. Saya Iska Puspita dari SMP Negeri 3 Pancet. Telah melaksanakan video untuk demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani. Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ani. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya Bu Neneng. Ya, di mana saya di sini akan melihat, menilai, mengamati praktek coaching yang akan Ibu Neneng dan Bu Iska lakukan. Nah, hari ini saya bertindak sebagai observer atau pengamat Bu Neneng ya. Saya akan mengamati praktek coaching yang sama-sama kita ketahui, yaitu harus menggunakan alur tirta, di mana alur tersebut ada tujuannya, ada identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawab. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang mau Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ani karena sudah siap sebagai observer praktek coaching kami. Kompetensi coaching yang akan saya laksanakan pada hari ini yaitu bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh terhadap coaching yang akan dilakukan. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang akan dilakukan? Jadi kompetensi yang akan saya lakukan secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang di-share ke saya dari coaching. Tuh, Bu. Pertanyaan yang terakhir ya Bu Neneng. Ya. Apa indikator dari ketercapaian yang diinginkan dari proses coaching yang akan dilakukan saat ini? Ketercapaian dari coaching hari ini yaitu bagaimana kita dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Selesai ya Bu Neneng pertanyaan saya pada awal coaching ini. Untuk apa namanya, silahkan Bu Neneng dan Bu Iska untuk melakukan praktek coaching. Sekarang saya akan mengamati sesuai alur tirta ya Bu Neneng. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam Bu Iska. Bu Neneng, apakah Bu Neneng sedang sibuk hari ini? Kebetulan saya sedang santai Bu Iska. Boleh ya, saya ingin mengobrol-ngobrol sedikit dengan Bu Neneng. Boleh. Silakan Bu Iska, ada apa kira-kira? Begini Bu Neneng, saya ini punya permasalahan ya. Saya kan baru ditugaskan menjadi wali kelas 9 ya Bu Neneng ya. Nah, ternyata ada siswi saya sering tidak sekolah, sering tidak masuk sekolah. Nah, setelah ditelusuri dan ditanya kepada teman-teman yang di dekat rumahnya, ternyata alasan siswi tersebut tidak masuk sekolah karena akan dinikahkan oleh orang tuanya. Nah, padahal siswa tersebut itu di sekolah itu cukup berprestasi gitu Bu Nenek. Jadi saya bingung bagaimana ya cara saya meyakinkan orang tuanya bahwa pendidikan itu penting, apalagi kan siswa tersebut masih di bawah umur ya Bu Nenek. Mungkin jika menikah akan berdampak buruk gitu bagi mental maupun fisiknya juga.
Baik, oh begitu ya permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Iska. Kira-kira hambatan apa yang ada nggak hambatannya yang menyebabkan Bu Iska tadi jadi kebingungan dari permasalahan tadi? Saya bingung karena saya sulit ya berkomunikasi dengan si orang tua tersebut. Saya sulit menjangkau rumahnya karena rumahnya itu cukup jauh dari sekolah, bahkan jalannya juga berkelok. Kalau dikomunikasikan lewat HP, si orang tuanya itu tidak berkata jujur, malah menutup-nutupi. Malah saya juga tuh tahu dari teman-teman sekolahnya yang kebetulan bertetangga dengan siswi tersebut. Iya. Coba kan tadi sulit ya dengan aspek seperti itu. Pernah nggak ada cara lain gitu yang dilakukan oleh Bu Iska, misalnya berkomunikasi dulu, kan itu orang tuanya sulit dihubungi, mungkin ada saudaranya yang lain yang bisa dihubungi oleh Bu Iska tentang permasalahan anak Bu Iska itu. Selain itu gitu, apa yang Bu Iska lakukan yang akan direncanakan oleh Bu Iska itu supaya Bu Iska ada rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau untuk saat ini saya belum terpikir sampai situ ya. Tapi setelah sekarang berbincang dengan Bu Nenek, ya saya pikir saya harus berkomunikasi juga ya dengan kerabat-kerabatnya yang mungkin lebih mudah untuk saya hubungi, sehingga lebih mudah juga mungkin memberikan pengertian kepada orang tuanya terkait permasalahan yang dihadapinya, sehingga mungkin orang tuanya jika mendapatkan pengarahan dari orang yang terdekat mungkin bisa mempertimbangkan akan tindakan yang dilakukannya dengan menikahkan putrinya yang masih di bawah umur tersebut ya Bunda ya. Nah, selain Bu Iska tadi bagus sekali rencana Bu Iska untuk menghubungi saudara-saudaranya. Nah, sudah dilaksanakan belum rencananya itu? Kira-kira kapan akan dilaksanakan dan komitmen yang akan Ibu dari perencanaan tadi apa? Kalau rencana kan belum ya. Ya. Insya Allah besok saya mulai melaksanakan rencananya. Komitmennya saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait permasalahan yang saya hadapi, serta meminta dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, maupun meminta bantuan dari guru BK untuk dapat mendampingi saya dalam memberikan pengertian kepada orang tuanya, sehingga permasalahan yang saya hadapi itu bisa dapat diselesaikan dan anak tersebut bisa bersekolah kembali, karena kan kelas 9 itu tinggal beberapa bulan lagi ya ke ujian nasional. Wah, bagus sekali rencana yang akan Ibu lakukan. Juga tadi Bu Iska akan menghadap kepala sekolah, meminta saran pandangnya juga, dan Bu Iska juga tadi berencana untuk menghubungi saudara-saudara orang tuanya yang bisa dihubungi ya. Saya sangat mendukung sekali apa yang akan dilakukan oleh Bu Iska. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar Bu Iska, dan sesuai dengan harapan Ibu juga ya dari rencana yang akan Ibu laksanakan tadi. Iya, baik, amin Bu Nenek. Ya. Terima kasih ya atas obrolannya. Saya sangat senang sekali, dari yang tadinya saya bingung, akhirnya saya bisa sedikit ringan gitu beban saya untuk menyelesaikannya. Dan saya juga alhamdulillah bisa mendapatkan solusi terbaik bagi permasalahan saya hadapi. Ya, sama-sama Bu Iska, saya juga senang sekali bisa berbagi, bisa sharing, dan mudah-mudahan kita akan selalu menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak kita ya, dan Bu Iska bisa dapat solusi-solusi yang bagus sekali untuk penyelesaian masalah-masalah kalau nanti ada masalah lain. Baik Bu Iska, karena saya ada kegiatan lain, jadi saya minta maaf untuk pergi sekarang dari obrolan ini. Ya. Baik Bu Neneng, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Iska. Alhamdulillah, praktek coaching antara Ibu Neneng dengan Ibu Iska sebagai coach hari ini berjalan dengan sangat luar biasa, menyenangkan. Dan dari hasil pengamatan saya, praktek coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan sesuai dengan alur cerita. Saya melihat, saya mengamati, dan saya sudah bisa membedakan Bu Neneng itu tadi terdapat tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian
rencana aksinya dan tanggung jawabnya sudah dimunculkan dalam coaching tersebut. Namun sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terakhir terhadap Bu Neneng sebagai coach dari praktek coaching hari ini. Bagaimana Bu Neneng menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau saya lihat performa dari coach sendiri, Bu Iska, dia sudah ada solusi ya, jadi dia sudah ada rencana juga untuk menyelesaikan permasalahannya, dan itu timbul dari Bu Iska sendiri gitu. Saya di sini hanya sebagai coach yang melihat dan memberikan pertanyaan, dan ternyata Bu Iska sudah performanya bagus sekali. Dia sudah melihatkan dia ada untuk menyelesaikan permasalahan. Apa yang membuat Bu Neneng menilai demikian? Karena tadi sudah ada solusinya dari Bu Iska sendiri muncul. Dia akan menghubungi saudara-saudaranya yang orang tua tersebut, lalu memberikan edukasi, memberikan edukasi pendidikan yang lebih baik supaya tidak ada pernikahan dini lah kesimpulannya. Dan juga Bu Iska tadi akan menghadap juga kepala sekolah meminta saran pandang. Bagaimana tindak lanjut selanjutnya? Tindak lanjutnya saya akan selalu berusaha untuk berbagi dan sharing ya, jika ada rekan yang meminta pendapat atau mengajak ngobrol dengan permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda pastinya dari setiap rekan saya gitu. Dan insya Allah saya bisa berbagi atau sharing gitu untuk penyelesaian masalah tersebut. Alhamdulillah ya Bu Neneng, izinkan saya untuk menyimpulkan hasil coaching hari ini. Jadi indikator keberhasilan dalam praktek coaching hari ini, Bu Iska sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Iska hadapi. Kemudian kompetensinya juga Bu Neneng telah dapat menghadirkan alur cerita pertanyaan-pertanyaan yang memacu Bu Iska untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sudah Bu Iska hadapi. Jadi itu ya Bu Neneng, alhamdulillah selesai sudah praktek coaching hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Neneng dan Bu Iska. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wai, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Saya akan melihat, menilai, dan mengamati praktek coaching Wai dan Bu Neneng. Hari ini saya sebagai observer, sebagai pengamat dengan praktek coaching yang kita ketahui melalui alur tirta ya, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Wai, yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Wai kembangkan pada praktek coaching kali ini. Baik, Kak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah siap sebagai observer praktek coaching kami. Kompetensi coaching yang ingin saya laksanakan pada hari ini yaitu saya ingin menghadirkan diri secara penuh terhadap coaching kita. Baik, kemudian yang kedua, kompetensi mana yang ingin secara aktif dan spesifik yang akan Ibu lakukan? Baik Bu Rika, jadi kompetensi yang akan saya lakukan secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi dari rencana aksi yang telah di-share oleh coaching kepada saya. Jadi kalau begitu, apa indikator yang ingin dicapai pada praktek coaching hari ini? Indikatornya apa? Saya ingin bisa mewawancarai Ibu Neneng sesuai dengan alur kita untuk menemukan masalah ini. Nah, jadi ketika ada permasalahan, jadi nanti coaching diharapkan menemukan solusi ya, menemukan solusi. Setelah selesai pertanyaan dari saya, sekarang silakan Mai dan Bu Neneng mempraktekkan sebagai coaching dan coaching. Silakan. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam.
Bu Ai, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang yang sudah saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Bu Neneng, apa yang mau diceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya tadi mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah ketika melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah itu melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks gitu. Jadi saya mengajar itu memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya seperti video gitu dari internet. Jadi ketika diingatkan oleh pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas itu tampaknya tersinggung dan memberikan laporan itu kepada kepala sekolah. Oh begitu ya Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu mengajar tidak menggunakan buku teks? Ya, saya sebenarnya sudah terbiasa Bu. Jadi saya itu jarang gitu dan jarang menggunakan buku teks pada materi-materi yang saya ajarkan gitu, kepada siswa saya. Apa kelebihan yang Ibu rasakan saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas Bu ketika menyampaikan materi, dan hal itu merupakan implementasi dari Merdeka Belajar menurut saya. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya itu waktu di supervisi menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, artikel-artikel ilmiah di internet itu Bu. Oh, gitu ya. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Setelah saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks memang tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan kalau menurut saya itu bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi-materi pembelajaran. Saya setuju dengan itu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar ya Bu. Semakin banyak yang kita gunakan, itu akan semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepada kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya juga ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Ya, saya akan menyampaikan kepada Bapak pengawas, saya akan menggunakan banyak sumber belajar untuk nanti anak-anak saya, jadi antaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid juga dapat mengeksplor dalam mengeksplorasi materi gitu dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Saya akan berkomitmen selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan berbagai banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya bisa menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membantu murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Jadi saya bisa menyerahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya, jadi tidak ditentukan oleh saya. Hebat Bu Nenek. Bagus ya, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Ya, terima kasih Bu Ai atas waktunya untuk sharing ini. Saya jadi merasa lebih lega dengan obrolan kita ini, dan mudah-mudahan ya Bu, kita akan selalu menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih ya Bu Ai waktunya. Sama-sama Bu Nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Bu Neneng yang sudah menjadi coaching, juga Bu Ai yang menjadi coaching sudah begitu luar biasa. Izinkan saya memberi tanggapan ya Bu Ai. Tadi saya sudah melihat ketika Bu Ai menjadi coaching itu sudah menyampaikan tujuan. Jadi ada alur tirtanya, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawabnya. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Koci tadi sudah sangat jelas ya, yaitu ingin mencari solusi dari permasalahan, dan alhamdulillah tadi Bu Neneng sudah menemukannya solusinya. Kemudian Coach juga
tadi memberi pertanyaan yang dapat membuat Koci menyadari ya bahwa yang disarankan oleh pengawas itu bukan suatu yang harus dihindari ya. Jadi kesimpulannya, alhamdulillah dalam praktek coaching kali ini yang saya amati, Bu Neneng mendapatkan solusi supaya bisa menggunakan sumber belajar selain apa? Selain buku ya. Tadi meskipun mendapat teguran, tapi jadikan teguran itu bukan sebagai apa namanya? Bukan menjatuhkan kita ya. Tadi teguran itu supaya kita menjadi lebih baik lagi. Tadi mendapat teguran dari pengawas karena mengajarnya tanpa buku teks. Padahal itu untuk kurikulum Merdeka sekarang itu bagus ya Bu. Jadi kita tidak terpacu tidak terpaku pada buku sumber saja. Kita bisa pakai internet, bisa pakai YouTube ya. Kemudian karena Bu Neneng sudah terbiasa mungkin ya tiap harinya, padahal memang bagus. Mungkin kedepannya Bu Neneng bisa share lagi ke teman-temannya supaya di kurikulum Merdeka ini bukan hanya terfokus pada buku saja ya seperti tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semuanya prakteknya sudah bagus. Terima kasih Bu Neneng, terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajar, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Saya akan melihat dan menilai juga mengamati praktek coaching Ibu Rika dan Ibu Hajar. Hari ini saya sebagai observer, sebagai pengamat dengan praktek coaching yang kita ketahui melalui alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Hajar. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada praktek coaching hari ini? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bu Neneng sudah siap sebagai observer praktek coaching yang akan saya laksanakan pada hari ini, yaitu bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh terhadap praktek coaching kali ini. Baiklah, yang kedua, kompetensi mana saja yang akan secara aktif dan spesifik yang akan Ibu Hajar lakukan? Kompetensi yang akan saya lakukan secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi dari pengaruh yang di-share ke saya dari coaching. Jadi apa indikator yang ingin dicapai pada praktek coaching hari ini? Ketercapaian dari coaching hari ini yaitu bagaimana kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oh, permasalahannya itu. Jadi nanti coaching diharapkan bisa menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Selesai pertanyaan dari saya sekarang, silakan Ibu Hajar untuk mempraktekkan sebagai coach dan Ibu Rika sebagai coaching. Saya akan mengamatinya. Silakan dimulai. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Hajar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sudah lama nggak ketemu ya? Kira-kira apa yang ingin Bu Rika bicarakan? Ya, ada yang ingin saya bicarakan Bu tentang permasalahan kelas Bu. Bu Rika, apa yang menjadi tujuan Bu Rika pertemuan hari ini? Jadi tujuan pertemuan hari ini saya ingin membahas tentang permasalahan yang saya alami di kelas. Jadi saya punya 2 orang siswa Bu, dua-duanya laki-laki. Yang satu namanya Aldi, alhamdulillah sudah bisa saya atasi. Sekarang Aldi sudah ada perubahan di kelasnya. Nah yang satu lagi Agung Bu. Kalau Agung itu kebiasaan di kelasnya, dia tuh tidak mau dikasih pertanyaan, tidak mau berhitung, tidak mau menggambar, jadi inginnya menulis terus. Tapi kelebihannya ada juga Bu. Jadi kelebihannya tuh tulisannya lebih bagus dibanding teman lainnya yang mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Jadi Agung tulisannya lebih bagus Bu dari yang lain.
Oh begitu ya Bu Rika, ternyata permasalahan yang dihadapi Bu Rika cukup rumit ya. Iya. Apa yang menjadi hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Rika dalam meraih tujuan? Tentu ada Bu yang hambatan yang saya rasakan ini. Saya ingin mendiskusikan masalah ini dengan orang tua Agung. Kemudian saya meminta ayahnya untuk berdiskusi, tapi ternyata ayahnya itu kerjanya di Jakarta, jadi jarang pulang. Katanya terkadang 2 bulan sekali pulangnya. Jadi saya terhambat seperti itu Bu. Nah, sekarang posisi Bu Rika, kalau dilihat dari pencapaian tujuan dari skala 1 sampai 10, kira-kira berada pada skala berapa? Mungkin karena tujuannya belum tercapai, saya hanya sampai skala 6 Bu, karena belum ada hal yang tercapai. Bagaimana solusi yang sudah Bu Rika lakukan? Seperti ini Bu, karena kemarin saya berusaha berdiskusi dengan ayah dan tidak bisa. Kemudian pas saya mau berdiskusi dengan ibunya pun saya menemukan hambatan, karena ibunya Agung itu tunawicara, jadi pas saya ajak berdiskusi saya tidak mengerti. Akhirnya alhamdulillah ada solusi yang saya dapatkan ketika saya Lokakarya 3 Bu, saya bertemu dengan Pak Dodi. Kemudian Pak Dodi memberikan pencerahan pada saya disuruh mengajukan surat ajuan ke tempat kerjanya. Seperti itu Bu. Alhamdulillah ya, akhirnya Bu Rika bisa menemukan jalan keluar yang efektif. Apa komitmen terhadap rencana aksi yang dilakukan oleh Bu Rika? Komitmen saya akan berdiskusi dengan guru pembimbing yang didatangkan oleh Pak Dodi di sekolah. Kemudian saya juga akan meminta kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membahas apa yang saya hadapi ini Bu. Mungkin itu komitmen. Bagus ya, langkah-langkah yang Bu Rika lakukan menurut saya udah cukup bagus, efektif. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Bu Rika dalam menjaga komitmen ini? Dalam menjaga komitmen ini, tentu saja yang saya libatkan adalah kepala sekolah, kemudian guru yang selalu membantu saya ketika bisa diajak berdiskusi juga, kemudian lingkungan sekitar juga Bu. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Apa yang Bu Rika rasakan? Tindak lanjut dari sesi coaching ini, alhamdulillah saya merasa lega Bu setelah saya berbincang dengan Ibu apa yang saya rasakan, kemudian berbagi pengalaman juga, ada bimbingan juga dari Ibu. Mungkin kedepannya saya akan berdiskusi dengan guru yang ditunjuk oleh Pak Dodi Bu. Baiklah Bu Rika, ternyata permasalahan yang Bu Rika hadapi bisa Bu Rika atasi sendiri meskipun belum sepenuhnya berhasil, tapi saya yakin Bu Rika bisa mengatasinya. Oh iya Bu Rika, berhubung waktu nih, saya ada janji, maka sampai di sini dulu ya Bu Rika, ditunggu kabar baik dan keberhasilannya. Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu. Baiklah, saya sebagai observer di sini, setelah saya mengamati percakapan yang sudah dilakukan oleh Coach Bu Hajar dan Coach Bu Rika, dari tujuan, menurut saya tujuan tadi sudah disampaikan oleh Coach, sangat jelas yang ingin mencari solusi atas permasalahan anak didiknya ya, yang asik dengan dunianya sendiri gitu ya, dan tadi orang tuanya juga tunawicara. Nah, terus kemudian dari identifikasi masalah juga tadi coach sudah memberikan pertanyaan yang bisa membuat coach menyadari ada yang harus dilakukan oleh coach. Ini bagaimana caranya supaya yaitu menghubungi Bapak Dodi ya waktu itu dari rencana aksi. Jadi dari rencana aksi tadi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Rika, tadi coach juga sudah memberikan pertanyaan
apa rencana aksinya dari Bu Dika, dan Bu Dika kebetulan bertemu dengan Pak Dodi untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak didik Bu Dika. Dan juga Pak Dodi menyarankan tadi untuk ada rekan dari Pak Dodi yang akan memberikan bimbingan khusus untuk anak didiknya yang bermasalah ya, yang belum bisa menulis. Nah, kemudian coach juga sudah tadi dari alur tanggung jawab sudah menanyakan kepada coach komitmen yang akan dilakukan atau diambil oleh coach, dan ternyata membuat coach juga yakin ya, Bu Dika yakin akan keputusan ketika solusi yang diambil oleh Bu Dika itu akan seperti apa, dan Bu Dika juga dalam tindak lanjutnya akan segera melaksanakan rencana yang sudah direncanakan oleh Bu Dika dan akan secepatnya dieksekusi ya, kemungkinan seperti itu. Dan Bu Dika juga jadi merasa lega dengan sesudah ngobrol dengan coach. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai observer pada praktek coaching ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.